Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam sesi review aplikasi kelola data relawan ya. Untuk video kali ini saya akan memperlihatkan cara proses perekrutan pendukung atau cara input data relawan ke dalam aplikasi ya. Jadi di aplikasi ini bisa ada dua mode perekrutan. Yang pertama itu apabila kita punya data DPT ya. Jadi kita punya data DPT, daftar pemilih tetap dari KPU, dengan catatan nicknya tidak boleh di hidden ya, di bintang-bintang itu nggak boleh, nggak bisa dipakai. Jadi nicknya harus penuh terlihat, itu baru bisa kita pakai sebagai acuan. Tapi bagaimana jika kalau kita tidak punya data DPT tersebut? Ya terpaksa kita bisa melakukannya dengan proses manual ya. Jadi proses rekrutmen kita entry semua data ya, mulai provinsi, kecamatan, kelurahan semua diisi secara manual. Oke, biar lebih jelasnya kita coba kedua mode tersebut ya. Jadi untuk settingnya kita mau pakai mode yang mana itu kita bisa masuk ke menu more, kemudian setting umum ya. Jadi di menu setting umum itu di bawah itu ada kotak kecil perekrutan berdasarkan nick ya. Itu bisa dicontreng atau tidak dicontreng. Jika dicontreng berarti kita rekrutmennya berdasarkan nick ya. Jadi harus pakai impor yang data DPT tadi. Tapi kalau kita tidak punya data DPT berarti nggak usah dicontreng seperti ini ya. Jadi seperti ini proses rekrutannya adalah secara manual ya. Kita coba kita lihat bagaimana proses perekrutan secara manual tersebut. Kita masuk ke menu rekrutmen. Nah, karena datanya nggak ada, ini kita nggak punya data acuan, jadi tim rekrutmen di lapangan nanti harus saat ketemu ya, saat ketemu masyarakat yang mau menjadi pendukung atau menjadi relawan, itu kita entry datanya di sini. Jadi mulai provinsi kita pilih, kemudian kota, kecamatan, kemudian kelurahan, kemudian nicknya nomor berapa ya, misalkan aja, kemudian namanya siapa, misalkan namanya aja alamatnya RT 1 RW 2 misalkan. Nomor HP boleh diisi boleh tidak. Kemudian nomor TPS-nya TPS berapa. Biasanya kalau di data KPU itu mengacu ke periode sebelumnya ya. Jadi kalau untuk pemilu 2024 nanti biasanya mengacu di data untuk pemilu di tahun 2019 ya. Biasanya nggak jauh berbeda. Nah, kemudian di sini ada pilihan rekrut sebagai pendukung atau sebagai relawan. Ini bedanya apa? Bedanya di sini kalau pendukung itu dia murni pendukung. Jadi dia setelah didata ya sudah selesai. Dia nggak akan ikut berpartisipasi lebih lanjut. Tetapi jika dia direkrut sebagai relawan, begini, itu berarti si relawan ini yang kita rekrut ini nanti punya akses ke menu aplikasi ini ya. Jadi dia juga bisa melakukan rekrutmen juga. Jadi membantu proses rekrutmen. Bedanya kalau dia relawan, ini berarti dia nomor HP-nya harus diisi karena nanti digunakan sebagai login. Ya, jadi bedanya relawan sama pendukung di situ.
Untuk saat ini kita gunakan saja sebagai pendukung ya, kemudian simpan. Oke, data berhasil disimpan, kita cek di menu pendukung. Biasanya di bawah sendiri. Nah, ini betul sudah masuk ya, ini si Flora. Itu jika kita rekrutnya secara manual. Sekarang bagaimana kalau kita pakai rekrut berdasarkan nick yang sudah ada ya. Jadi data DPT-nya sudah diimpor. Kita balik ke menu setting umum, kemudian di perekrutan berdasarkan nick ini kita contreng, kita simpan. Oke. Ini kebetulan data DPT-nya sudah ada ya. Saya sudah import sebelumnya. Jadi di sini saya hanya akan menunjukkan proses rekrutmennya dulu. Nanti proses impor data DPT-nya akan kita sambung di lain waktu. Jadi kita kembali ke menu rekrutmen. Nah, bedanya di situ nggak ada lagi data provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan ya. Yang ada langsung nomor NIK-nya berapa. Jadi kita tinggal pilih, kita klik tanda kaca pembesar ini. Nah, di situ sudah ada list data DPT-nya. Kalau misalkan ini datanya banyak, kita bisa pakai bantuan ini untuk mencari nomor NIK yang sesuai ya. Jadi nomor NIK-nya harus diisi. Nah, misalkan aja kita pilih Pak Termo nih ya. Pak Termo kita pilih. Otomatis nama, alamat, RT, RW, nomor HP, TPS itu sudah keisi semua. Kita tinggal pilih aja dia sebagai pendukung atau relawan. Sama seperti sebelumnya, kita pakai pendukung aja, kemudian simpan ya, Pak Termo ini. Data berhasil disimpan, kita cek di menu pendukung. Kita lihat paling bawah, mana sih Pak Termo tadi. Kita cari aja namanya Termo. Nah, itu sudah masuk datanya Pak Termo. Jadi di lapangan itu memang ada tim caleg yang punya data DPT maupun yang tidak punya data DPT ya. Jadi dua-duanya tetap bisa pakai aplikasi, dua-duanya bisa tercover, dua-duanya bisa terbantu dengan aplikasi ini. Kiranya sampai di sini dulu review untuk cara entry data rekrutmen ke dalam aplikasi. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.